Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Altaqi bikum maratan ukhra fi hadhil qanatil mubarakah. Ana akhukum fillah, Rizky Hidayatullah. Selamat datang semuanya, kita berjumpa kembali di channel yang berkah ini insyaallah. Ana saudara antum karena Allah, Rizky Hidayatullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama, karangan Ad-Doktor Fi Abdurrahim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli terlebih dahulu ya teman-teman. Link pembelian kitab ada di kolom deskripsi. Dan insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan pada Ad-Darsus Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-17. Nah, sebagaimana pada thumbnail yang teman-teman lihat, bahwa pada Ad-Darsus Sadisa Asyar dan As-Sabi'a Asyar 16 dan 17 ini materinya sama ya teman-teman. Maka Ana tidak akan mengulang secara detail materinya. Cukup Ana murajaah sedikit tentang materi pada kedua pelajaran ini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan penjelasan detailnya, silahkan tonton video sebelumnya di pelajaran 16. Baik, jadi intinya adalah kedua pelajaran ini membahas tentang jamak ghairu akil atau jamak yang tidak berakal. Ya, jamak yang tidak berakal dihukumi seperti hukum mufrad muannas. Coba kita lihat perbedaannya teman-teman. Pada jamak yang berakal, lihat hadza jamaknya berubah jadi haula'i. Talibun ya pasti berubah jadi tulabun. Jadidun berubah jadi jududun. Huwa dia laki-laki berubah jadi hum mereka laki-laki. Ini pada jamak akil atau jamak yang berakal. Adapun pada jamak ghairu akil, lihat teman-teman. Dari hadza jamaknya bukan haula'i tapi hadhihi. Dari kitabun pasti berubah jadi kutubun. Karena kalau ini nggak dijamak ya nggak bisa teman-teman. Ya, mau menunjukkan jamak ya satu-satunya cuma dari kitabun berubah jadi kutubun. Ya, maka nggak bisa dijadi kitabat enggak. Nah, jadidun berubah jadi apa? Jadidatun, mufrad muannas. Dari huwa dia laki-laki berubah jadi iya dia perempuan. Ya teman-teman, inilah yang disebut jamak ghairu akil dihukumi seperti hukum mufrad muannas. Makanya ketika mufradnya sudah muannas, sayyaratun jadidatun hiya sama hadhihi, maka ketika jamaknya pun sama, hadhihinya sama, jadidatun sama, hiyanya sama. Tapi sayyaratun nggak bisa sama ya teman-teman. Sekali lagi yang menunjukkan jamaknya ya ini, sayyaratun dirubah menjadi jamak sayyaratun. Seperti itu aja teman-teman murajaah dari pelajaran 16 sekaligus pengulangannya di pelajaran 17. Setelah kita bahas materinya yang sekali lagi pelajaran 17 dan 16 materinya sama, maka kita masuk ke dalam kitabnya. Langsung aja kita baca kalimat-kalimatnya teman-teman. Nah, di sini anak akan membaca nomor-nomornya. Teman-teman cukup istimak sekarang, cukup mendengarkan. Nanti insya Allah ta'ala di lain waktu anak akan upload tentang adat ma'dud, kata bilangan. Baik. Dan istami'u. Rakam wahid atau rakmu wahid. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Rakmu tsnaini. Liman hadhil buyutul jadidatu hiya limudiri syarikati. Liman hadhil buyutul jadidatu hiya limudiri syarikati. Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Iya, miliknya Pak Direktur. Mudir itu artinya kepala. Syarikah perusahaan, kepala perusahaan. Maksudnya direktur. Lihat teman-teman, pakainya hiya, pakai dhamir hiya. Karena al-buyutu jamak ghairu akil. Rakmu salasah, an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Rakmu arba'ah, hadhihi durusu sahlatun. Durus jamak dari darsun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Rakmu khamsah, fil hindi lughatun kathiratun. Di India
ada banyak bahasa. Ya, arti aslinya di India ada bahasa-bahasa yang banyak, bahasa-bahasa yang banyak. Na'at man'ut. Ya, tapi terjemah bebasnya di India ada banyak bahasa. Raqmu sittah. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Di manakah buku-buku yang baru? Ia ada di perpustakaan. Raqmu sab'ah. Tilka sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu patah. Raqmu thamaniyah. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam tangan dari Jepang itu murah. Jadi kalau kita mau bilang jam tangan dari Cina gimana? As-sa'atus siniyatu. Kalau jam tangan dari Indonesia, as-sa'atul Indonesia tuh, atau as-sa'atul Indonesia tuh. Raqmu tis'ah. Hadhil humuru atau hadhil hamiru lil fallahi. Keledai-keledai ini milik Pak Petani. Jadi al-humuru itu jamak dari himarun. Begitu pula hamir itu juga jamak dari himarun. Jadi dua-duanya sama-sama jamak ya teman-teman. Raqmu 'asyarah. Aina kutubukunna ya akhwatu? Hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Hiya fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Raqmu 11. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudariku. Lihat, isim isyarah atau kata tunjuknya menggunakan hadhihi dan tilka. Menggunakan hadhihi dan tilka untuk mufrad muannas. Raqmu 12. Hadhihi makatibut tullabi. Ini meja-meja para pelajar. Wal akhir fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Fanadiqu jamak dari apa? Fundukun, yang artinya hotel. Di jalan raya ini ada hotel-hotel yang besar. Nah, makanya teman-teman yang belajar di pondok, sebenarnya pondok itu dari kata fundukun, hotel. Jadi pondok di Indonesia itu kayak hotel lah ya, ibaratnya. Oke, kita lanjut ke tamarinu. Dan nasihatnya buat teman-teman yang menonton video kali ini untuk tidak bosan dengan materi yang sama ya teman-teman, karena sebagaimana ulama mengatakan hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan dimurajaah, dengan diulang-ulang terus teman-teman. Boleh jadi teman-teman di pelajaran 16 kemarin kurang paham, atau dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya kurang paham, di pelajaran ini jadi tambah paham. Oke, kita masuk ke tamarinu. Langsung kita masuk ke at-tamrin tsani. Di halaman 97 ya teman-teman. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini kepada jamak. Contohnya al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maka jamaknya al-babu berubah jadi apa? Al-abwabu. Nah, maftuhun yang awalnya mufrad muzakkar, maka dirubah menjadi mufrad muannas karena di sini dia menjadi khobar dari al-abwabu jamak ghairu aqil. Begitu teman-teman. Artinya pintu-pintu itu terbuka. Baik, kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Raqam 1. Hadza qalamun jadidun. Maka jamaknya dirubah menjadi hadhihi aqlamun jadidatun. Ini pulpen-pulpen yang baru. An-najmu jamilun. Maka dirubah menjadi an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Dzalika kitabun qadimun. Maka dirubah menjadi tilka kutubun qadimatun. Dzalikal baitu jamilun. Maka dirubah menjadi tilkal buyutu jamilatun. Rumah-rumah itu indah. Raqam 5. Hadzal darsu sahlun. Maka dirubah menjadi hadhid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Dzalikal jabalu ba'idun. Jabal jamaknya apa?
jibalun. Maka dari bawah menjadi tilkal jibalu ba'idatun. Gunung-gunung itu jauh. Rakam sab'ah atau raqmu sab'ah, hadzal maktabu maksurun. Maka jamaknya hadhil makatibu maksuratun. Meja-meja ini patah. Rakmu samaniyah, hadza masjidun jamilun. Maka dari bawah menjadi hadhihi masajidu jamilatun. Ini masjid-masjid yang indah. Rakmu tis'ah, hadhihi sa'atun rakhisatun. Maka dirubah menjadi hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini jam-jam yang murah. Rakmu 'asyarah, tilka ta'iratu kabiratun. Maka dirubah menjadi tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat-pesawat itu besar. Rakam ahada 'asyarah, hadza talibun jadidun. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sinilah muallif atau pengarang kitab ini mengasih jebakan buat kita semua. Kenapa? Karena di tengah-tengah pembahasan jamak ghairu akil dikasih jamak akil, jamak yang berakal. Lihat teman-teman, talibun ini berakal, pelajar laki-laki. Maka beda dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Maka di sini semuanya dirubah ke jamak. Dari hadza berubah jadi apa? Haula'i. Dari talibun berubah jadi tullabun. Dari jadidun berubah jadi jududun. Maka jawabannya haula'i tullabun jududun. Ini adalah para pelajar-pelajar laki-laki yang baru. Rakmu 12, dzalika rajul alimun kabirun. Ini sama dengan nomor 11. Maka dirubah menjadi ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Para lelaki itu adalah para ulama-ulama besar atau ulama-ulama senior. Nah, di nomor 13 ya teman-teman, balik lagi ke jamak ghairu akil. An-nahru, sungai, ya ghairu akil. Maka jawabannya hadhil anharu kabiratun. Sungai-sungai ini besar. Nah, teman-teman yang mau membuat buku tentang bahasa Arab ini bisa diikuti ya teman-teman, pembuatan atau cara membuat kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Selalu diselingi dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, kita masuk ke latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalits. Dha' fil amakinil khaliyati fi ma yali akhbaran munasibatan. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong, maksudnya titik-titik berikut ini, akhbaran, khabar-khabar yang cocok. Masih ingat kan dengan mubtada dan khabar? Mubtada itu isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Nah, ini semuanya mubtada. Nah, kita butuh atau kita perlu mengisi khobar-khobarnya yang cocok. Ingat, kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, khobarnya juga mufrad mudzakkar. Tapi kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya ada dua. Kalau mubtadanya adalah jamak yang berakal, maka khobarnya pun jamak yang berakal. Adapun kalau tadanya jamak yang tidak berakal, maka khobarnya gimana tadi? Maka khobarnya mufrad muannas. Oke, kita jawab bareng-bareng teman-teman. Al-baitu, rumah itu. Al-baitu, rumah itu. Cocoknya banyak ya kalau al-baitu. Misalnya kita tambahin di sini khobarnya al-baitu jadidun, rumah itu baru. Atau al-baitu kabirun, rumah itu besar. Tergantung teman-teman mau jawabnya apa, bebas. Yang penting yang masuk akal ya teman-teman. Lanjut, rakmutna ini an-nujumu, bintang-bintang itu. Kalau di sini di kitab Durusul Lughah rata-rata jawabannya apa? An-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah. Nah, teman-teman kalau nggak mau mikir, cukup lihat di sini teman-teman. Ya, di sini insya Allah ada semua atau sebagian besarnya ada jawabannya di latihan sebelumnya. Tapi kalau teman-teman mau tantangan, ya jangan lihat latihan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Rakmu thalatha, al-babu. Maka cocoknya al-babu maftuhun misalnya. Pintu itu
terbuka. Raqmu arba'ah, al-qalam, pulpen itu. Nah, contohnya yang cocok, al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Raqmu khamsah, al-buyut, ya, al-buyut jama' dari bait, ghairu akil, maka al-buyutu kabiratun misalnya. Kalau tadi al-baitu kabirun, kalau al-buyutu berarti kabiratun. Al-abwabu, kalau tadi al-babu maftuhan, berarti al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu itu terbuka. As-sayyaratu, mobil-mobil itu, maka yang cocok misalnya as-sayyaratu mahal. Apa mahal teman-teman? Ghaliyatan. As-sayyaratu ghaliyatan, mobil-mobil itu mahal. Raqmu thamani, al-mindil, sapu tangan itu atau tisu itu, maka yang cocok kalau nggak bersih ya kotor. Al-mindilu nadhifun misalnya, sapu tangan itu bersih. Raqmu tis'ah, al-fanadiqu, hotel-hotel itu. Nah, hotel-hotel misalnya hotel-hotel itu kecil, berarti al-fanadiqu saghiratun, hotel-hotel itu kecil. Atau al-fanadiqu jamilatun, bisa juga indah. Raqmu asyarah, at-tullabu. Nah, lihat teman-teman, dikasih lagi kan sisipan jama yang berakal untuk jebakan kepada kita. Maka kita nggak bisa bilang at-tullabu kabiratun, nggak bisa teman-teman. Maka yang benar at-tullabu kibaran, para pelajar itu besar, maksudnya para pelajar itu senior. Nah, atau at-tullabu mujtahiduna, para pelajar laki-laki itu bersungguh-sungguh. Wal akhir al-qumsanu, kemeja-kemeja itu misalnya al-qumsanu wasifatun, kemeja-kemeja itu kotor. Nah, inilah latihan ketiga tentang mubtada dan khobar. Untuk latihan keempat ini mudah ya teman-teman. Hati jam'al kalimatil atiyati, berikanlah jamak dari kosakata berikut ini. Silahkan teman-teman isi dengan jamak-jamak yang sudah kita hafalkan ya teman-teman di pelajaran 13, 14, dan seterusnya. Silahkan dijawab. Dan yang terakhir, kita akan baca al-kalimatul jadidah. Istami'u waraddidu, dengarkan lalu ulangi teman-teman. Kita dapat kosakata baru dari pelajaran 17. Istami'u waraddidu. Syarikatun, jam'uha syarikatun. Syarikatun, jam'uha syarikatun. Syarikah artinya apa? Perusahaan. Makanya dalam bahasa Indonesia berubah jadi serikat. Nah, serikat itu kan kerjasama, karena perusahaan rata-rata dibangun atas kerjasama beberapa orang. Walaupun misal ada juga perusahaan pribadi, tapi pada umumnya perusahaan ya kerjasama beberapa orang. Nah, makanya bahasa Indonesia itu unik teman-teman, ya ngambil banyak sekali kosakata dari bahasa Arab. Ya, jadi teman-teman semangat ya untuk belajar bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Mudir syarikati. Mudir syarikati, kepala perusahaan atau direktur. Rakhisun, murah. Rakhisun, murah. Wal akhir qamisun, jam'uhu qumsanun. Qamisun, jam'uhu qumsanun, kemeja atau gamis untuk laki-laki. Alhamdulillah kita telah selesai dari pelajaran ini. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.